Ya, kedengaran suara saya Pak ya, jelas ya. Jelas, jelas, jelas. Baik, puji Tuhan. Kita tetap bersyukur buat pagi yang indah ini kalau Tuhan masih memberikan kita waktu untuk datang bersekutu, datang mencari Dia, karena kita sangat memerlukan Dia seperti pujian yang barusan, ya. Kita tak bisa berjalan selangkah sedetik pun tanpa pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, kita masuk belajar firman Tuhan pagi hari ini ya. Kita masih berlanjut dengan tentang doa ya. Ternyata begitu penting sekali doa itu ya, karena doa itu dikatakan adalah napas ya, napas rohani, napas Kristen ya. Jadi kalau sudah nggak berdoa berarti sudah nggak bernapas, berarti uh, apa namanya, roh kita sudah nggak nyambung dengan Tuhan, sudah nggak bernapas, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah oleh karena itu kita pagi hari ini mau belajar tentang menara doa ya. Mungkin ada yang sudah sering dengar, ada mungkin yang juga baru beberapa kali dan belum mengerti. Kita belajar bersama-sama apa itu menara doa ya. Jadi pada dasarnya menara doa itu adalah berasal ataupun bermula dari pencurahan Roh Kudus ya, yaitu hari Pentakosta atau hari ke-50, di mana ketika pada hari Pentakosta itu ketika Roh Kudus uh, turun ya di atas murid-muridnya pada waktu itu, orang-orang berkumpul, maka ada penuaian jiwa-jiwa, ada pelipat gandaan. Jadi orang yang berbahasa berbeda, tapi pada saat itu, pada saat Roh Kudus turun, mereka mendengarkan murid-muridnya, para rasul pada waktu itu berbahasa dengan bahasa mereka sendiri, ya. Padahal mereka berbeda bangsa, berbeda suku, ya, dan beda bahasa. Tapi itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi misalnya seperti kita di sini ada yang tergabung dari Malaysia, dari India, ya contohnya kan, dan dari negara lain. Tapi ketika uh, Roh Kudus turun waktu itu, mereka mendengarkan pengajaran ataupun apa yang disampaikan oleh rasul-rasul itu dalam bahasa mereka sendiri. Jadi mengerti, jadi sama seperti kita ya Bapak Ibu ya. Atau itulah dahsyatnya, itulah asal mula. Ya, kenapa ada menara dua itu ya di loteng di Yerusalem itu terjadi. Baik Bapak Ibu, kita singkat saja dan sekarang kita akan belajar apa itu menara doa dan apa tujuannya, untuk apa kira-kira menara doa itu diadakan gitu. Pentingkah menara doa itu? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Beberapa gereja sudah melakukan ya, kami juga gereja kami sudah melakukan. Ya, oke kita langsung saja kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih buat pagi hari ini, buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami, buat kesehatan, buat kekuatan, terlebih-lebih Tuhan buat damai sejahtera dan sukacita yang sudah menjaga kami sepanjang malam ini. Terima kasih Bapak buat anugerah-Mu yang luar biasa. Dan pagi ini kami bisa bangun, kami bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan berdoa. Tiba saatnya Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar sebagian dari firman Tuhan, sehingga kami bisa mengerti isi hati Tuhan, rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami partisipan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, hati kami Kau jadikan seperti tanah yang subur, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, kami bisa menerima dan kami bisa merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga lewat kehidupan kami, orang juga bisa melihat dan mencontoh apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari ini. Urapi juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkata-kata lewat mulut bibir hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan Tuhan boleh menjadi berkat buat kami dan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Kami mau mendengarkan sabda-Mu.
Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kalah ya suara saya ya. Baik Bapak Ibu, kita buka firman Tuhan tentang apa itu tadi menara doa. Ya, kita buka Alkitab kita dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 4. Ya. Ya, saya bacakan Bapak Ibu ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Amin. Ya. Firman Tuhan ini menceritakan ya ataupun menyampaikan pesan bahwa setiap orang bisa naik ke gunung kudusnya Tuhan, ya, berhak gitu, ya kan? Nah, kenapa ke Gunung Kudus, gitu kan? Nah, tadi kita bicara hari ini menara doa. Menara doa itu adalah sebuah tempat doa yang terletak di atas, karena bicara menara ya, di atas. Yerusalem itu di loteng, di atas. Jadi di atas ya, di tempat yang lebih tinggi lah ya, baik dia secara fisik gitu kan. Nah, jadi pada waktu itu di Yerusalem di loteng. Nah, sekarang juga kalau gereja-gereja seperti kami juga di gereja itu ditaruh di lantai paling tinggi ya. Lantai 10. Kami ada 10 lantai ya, karena kami di hotel. Jadi di lantai 10 itu menara doa itu ya, paling atas, paling tinggi. Kenapa ditaruh di atas? Sebab dari atas itu dari ketinggian yang paling tinggi itu bisa terlihat ke sekeliling, karena salah satu juga tujuan menara doa itu adalah untuk menjaga ya kota-kota, menjaga daerah teritorial gitu kan. Jadi kalau dari atas kelihatan gitu ya, seperti itu. Jadi ketika roh Allah itu di atas dari segalanya, dia bisa ngelihat ke bawah. Jadi yang di bawah-bawah ini roh-roh duniawi, roh-roh kegelapan itu bisa terjangkau, bisa kelihatan. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, makanya di sini dikatakan, di Mazmur 24 ini dikatakan, siapa yang bisa naik ke atas gunung kudus Tuhan, boleh naik ke atas gunung Tuhan. Ya, bicara ini berdoa. Siapa yang bisa ikut ke menara doa? Ya, yang ke atas gunung, di atas itu. Yang dikatakan jelas di situ ya, dan berdiri di sana. Berdiri maksudnya berdoa. Ya, seperti juga kita lihat di dalam sejarah bangsa Israel, Musa itu kalau dia berdoa, dia pergi ke atas gunung. Dan di sana dia berdiri, tangan di atas, diangkat ke atas, dia berdoa kepada Tuhan ya, seperti itu ya. Nah, dan di situ jelas dikatakan, dijawab, yaitu yang 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya ya. Jadi orang-orang yang berhak untuk ataupun yang layak untuk ikut ke menara doa itu berdiri di hadapan Tuhan untuk membela kota, membela negara, dan ya membela semua yang ada di sekeliling itu, di lingkungan itu adalah orang yang kudus, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ya, terus mungkin kita bertanya, waduh, emang ada Bu orang yang kudus, yang tangannya bersih, sama sekali tidak pernah berbuat salah, tidak pernah melakukan kejahatan? Pasti tidak ada. Tapi setidaknya setelah percaya, setelah mengerti keselamatan yang daripada Yesus Kristus, dia tidak lagi ada di tempat itu, tapi dia sudah keluar dari hamba itu ataupun perhambaan dosa itu. Karena pada dulu waktu dia belum diselamatkan Tuhan Yesus, belum mengerti ya, belum percaya Yesus, dia itu sedang berada di dalam
kegelapan, di dalam perhambaan dosa, ya seperti itu. Nah, tapi ketika dia sudah mengenal, ketika dia sudah mengerti, maka dia meninggalkan kehidupan lama, ya. Dia berjanji, dia bertobat, kita bertobat, maka kita layak, ya. Dikatakan, makanya dibilang dikuduskan, orang yang dikuduskan, bukan orang yang kudus karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, kesalahan kita, bukan. Tapi karena Allah melayakkan, Yesus Kristus melayakkan, menguduskan kita, maka kita dipilih. Nah, itu yang bisa, ya. Jadi dilayakkan, bersih tangannya dan murni hatinya, ya. Murni, bicara murni hati juga yaitu tadi tulus di hadapan Tuhan, ya. Benar-benar bertobat, benar-benar mau berubah, benar-benar mau melakukan firman Tuhan, ya, tanpa bersungut-sungut, tanpa mencari-cari kesalahan, ya, ataupun mungkin kita membanding-bandingkan dengan orang lain, kok saya begini, gitu ya. Nah, itu sering kita terjadi, jatuh di area itu. Saya juga mau jatuh di situ. Nah, kemudian juga yang kedua dikatakan tidak menyerahkan diri kepada penipuan, ya. Yang tadi yang bersih tangannya, murni hatinya. Nah, kemudian yang kedua tidak menyerahkan diri kepada penipuan, ya. Nah, ya ini hampir sama sebenarnya. Jadi kita tidak lagi bergelut dengan perkara-perkara dunia ini, bagaimana biar saya beruntung, bagaimana biar saya mendapatkan yang lah saya lebih banyak, orang lain tidak, nggak lagi seperti itu. Jadi orang yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan itu, ya dia tulus, dia murni, apa yang dia terima, apa yang Tuhan berikan itu diterima setulus-tulusnya, walaupun itu menyakitkan, ya. Ya, kadang-kadang kita nggak terima, ya, apa namanya, sepertinya nggak adil gitu kan. Tapi ya itulah kita terima, nggak usah perlu kita mencari alasan, ya kan, kok saya begini, tidak lagi seperti itu. Nah, dan kemudian yang terakhir tidak bersumpah palsu, ya. Kadang-kadang kita dalam kehidupan kita juga mau bersumpah palsu, ya. Ih, demi Tuhan deh, gitu ya kan. Nah, kalau misalnya ada orang bertanya, misalnya ada klarifikasi, benarkah begini, begini. Nah, terus kita dengan enteng mengatakan, demi Tuhan saya tidak melakukan. Padahal dikatakan kita tidak boleh bersumpah demi nama Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengada-ngada, tidak boleh mengarang. Kalau memang iya, kita katakan iya. Kalau memang tidak, katakan tidak. Nah, ya kalau masih ngotot juga, ya kita biarkan saja. Kita tinggal berdoa, biar Tuhan yang memproses, ya. Biar Allah yang bekerja, Roh Kudus yang mengetuk hatinya sehingga dia bisa mengerti, bisa menerima. Karena kalau dengan kekuatan kita, dengan emosi, yang ada bukan penyelesaian. Yang ada justru malah tambah rame, tambah banyak lagi pendapat, tambah banyak lagi apa namanya, pernyataan-pernyataan yang tidak baik, sehingga tidak ada penyelesaian, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu di dalam menara doa ini, ya, Allah mengharapkan sekali sebenarnya setiap kita, ya, sangat-sangat diharapkan untuk menjaga kota kita, menjaga daerah kita agar tidak masuk roh-roh, ya. Kita kan kalau bicara doa kan berperang dengan roh, ya, roh-roh kejahatan, roh-roh kenajisan, roh-roh, ya semua itu, okultisme gitu kan. Itu yang kita perangi. Orang yang berusaha menyerang seperti sekarang ini juga di negara kita, misalnya saudara-saudara kita yang mencoba mendirikan negara yang bentuknya beda, pemberontakan. Nah, itu kan roh, itu roh yang menguasai mereka, yang mereka tidak mengerti sehingga mereka mau digerakkan. Nah, itu kita lawan, kita perangi roh itu, kita hancurkan roh itu, kuasa roh itu dengan doa di menara doa. Jadi di menara doa itu, ya, dia 24 jam Bapak Ibu, ya, bukan apa namanya, hanya sampai jam sekian, hanya 5 jam, itu tidak, 24 jam. Nah, jadi tentunya harus bergantian, ya. Kami di tempat kami juga bergantian, ya, jam sekian sampai jam sekian.
berapa jam sekian sampai sekian berapa, dan di sana ada pujian, ada penyembahan, ada doa, bukan hanya berdoa saja terus, tidak, ya, pujian penyembahan gitu kan. Karena kenapa? Roh-roh jahat itu, roh-roh dunia itu juga itu bisa juga dikalahkan ataupun diusir dengan kuasa pujian, ya, karena dikatakan dalam Mazmur juga dikatakan bahwa Allah itu juga bertahta di atas pujian. Dia sanggup, ya, ketika kita menyanyikan pujian, penyembahan, maka roh-roh itu uh, tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka menghindar, ya. Oh iya, kita ini salah tempat ini, gitu kan? Kita salah kamar nih. Akhirnya mereka meninggalkan tempat itu. Bahkan yang terpenting lagi harus, ya, harus memang dihancurkan. Jadi tidak ada lagi kuasa-kuasa itu. Itu yang lebih tepatnya. Nah, oleh karena itu Menara Dua itu adalah tempat peperangan tingkat tinggi, ya. Di sana dikalahkan, ya, kuasa-kuasa kegelapan itu tadi, apa saja yang Tuhan taruh di hati para pendoa tadi. Ya, tadi sudah jelas tadi orangnya yang harus bersih kelakuannya, murni hatinya, tidak menyerahkan kepada penipu, tidak berbohong, ya, seperti itu, ya. Nah, pokoknya yang Allah mau. Nah, itu yang Tuhan mau. Jadi kita juga bisa. Nah, siapa yang tergerak, silakan Bapak Ibu. Dan tapi memang untuk penjaga menara doa ini enggak juga semua, ya, tapi paling tidak kita buat kita sendiri, buat keluarga kita, buat rumah kita harus juga membuat menara doa, ya kan. Jadi rumah kita tidak dimasuki roh-roh yang tidak baik gitu kan. Tapi saya percaya, ya, ketika, ya kan, ada doa di rumah kita, ada penyembahan, maka kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat tidak ada yang berani mendekat, ya, karena itu adalah merupakan juga tembok, ya, pemisah yang membatasi kita dengan dunia-dunia kegelapan. Apabila kita adakan mesbah keluarga, ada menara doa, maka roh-roh itu tidak berani mendekat karena sudah dikatakan, sudah dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita bilang nama Yesus, maka kuasa-kuasa kegelapan itu sudah, roh-roh jahat ataupun setan itu mereka sudah diam, gitu kan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu syarat-syarat untuk tadi itu kita itu harus intim dengan Tuhan, ya. Udah tadi punya kelakuan yang bagus, yang kedua adalah intim. Kita harus intim. Nah, apa arti intim di sini? Komunikasi yang terus, yang tidak terputus dengan Tuhan, ya. Bapak Ibu, kita lihat contoh seperti Nabi, ya, Samuel, ya. Nah, dia ketika tidur pun dia tahu, dia mengerti gitu kan. Nah, sampai seperti itu, ya. Itu karena kenapa? Dia hidup intim dengan Tuhan dan hidupnya itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, jadi kita bisa berdoa, bisa tidur, tapi roh kita itu mengerti, ya, roh Allah itu bekerja dengan roh kita, mengerti di sekeliling kita ada apa, ya. Jadi tidak heran kalau ada beberapa orang punya kepekaan sendiri gini, aduh, saya kok rasanya badan saya merinding ya di sini, ya, gitu kan. Nah, ya kan, kita masuk ke dalam suatu tempat, suatu daerah yang belum pernah kita jalani, tapi ketika kita masuk, kita tiba-tiba merinding, ya, bulu kuduk kita merinding, seret gitu, ya. Nah, itu kenapa? Ada di situ kuasa-kuasa kegelapan. Nah, kita tengkinglah itu dalam nama Yesus Kristus, ya kan. Nah, tidak berkuasa, ya, keluar, enyah kau, bahkan mungkin kita hancurkan di situ kan. Ada kan peperangan di seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya, Allah mau setiap kita juga menjadi penjaga-penjaga menara doa. Kita mulai dari rumah kita, dari keluarga kita, dari anak-anak kita. Ya, ketika kita bisa melakukan itu, anak-anak kita protek, ya kan? Rumah kita protek, ya, maka nanti itu berkembang. Ya, nanti baru ke komunitas, baru ke gereja. Nah, nanti itu dengan sendirinya nanti, ya, pemimpin ataupun yang punya otoritas mungkin di gereja mereka akan sarankan kita, tapi kita harus mulai dari nol, dan ini sangat penting. Jadi jangan misalnya ada nanti misalnya keluarga kita, anak kita di rumah kita karena
dia misalnya berbahasa lain, atau katakan sepertinya dia berbicara tidak seperti lazimnya lagi, maka kita katakan, wah ini kesambet ini nih. Nah, orang kita kan gampang, mudah banget ngomong begitu. Ini kayaknya tadi dia habis dari mana tadi? Ini kesambet ini orang ini. Enggak juga, enggak semua. Jadi kalau kita sudah tahu, sudah aktif di Menara Dua, kita bisa membedakan itu. Apakah dia ini memang diikuti oleh roh-roh jahat, roh-roh lain, atau mungkin dia ini karena depresi, ya kan? Dia punya masalah, tapi tidak pernah diceritakan ke orang lain, tidak ada tempat untuk bersharing, sehingga dia depresi, dia stres. Nah, akibat dia stres, kepala panas, otak panas, sehingga dia ngomong sendiri seenaknya saja, sudah tidak apa namanya, sudah nggak teratur lagi ya, nggak beraturan lagi. Pokoknya ngomong aja seenaknya ya, hampir seperti itu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini Allah mau ya kita diingatkan dengan firman yang singkat ini. Mari kita datang pada Tuhan. Kita bawa hati kita terus lebih intim lagi, dan kemudian kita mau katakan kepada Tuhan, kami mau intim Tuhan dengan Engkau. Ya, kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 ya dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin ya, itu firman Tuhan. Jadi memang syarat untuk kita menerima apa yang kita mau ya, termasuk juga tadi untuk kita sebagai penjaga misalnya menara, kita harus intim dengan Tuhan. Jelas dikatakan kalau kita tinggal dalam firman-Nya. Jadi di dalam setiap perkataan kita, penyembahan kita, bahasa sehari-hari kita, itu harus berhubungan dengan firman. Ya, kita harus belajar ya. Memang kadang-kadang kalau kita pikir kalau saya dulu baru-baru ngelihat kakak rohani saya seperti itu, dalam hati saya begini, wah lebay amat ya gitu kan. Nah, dikit-dikit ngomong dikaitkan ke firman Tuhan. Tapi memang itulah yang Tuhan mau. Kalau semua seperti itu, maka damai sejahtera. Maka tidak ada lagi gontok-gontokan, tidak ada pemberontakan, tidak ada lagi yang stres, ya kan? Kalau semua didasarkan kepada firman Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari lewat firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan mau ingatkan kita. Marilah kita datang ke gunung kudusnya Tuhan. Kita bawa hati kita yang tulus. Kita mau katakan, ini kami Tuhan, ya kami mau jadi penjaga, jadi uh, ya berdoa untuk keluarga kami. Kami juga masih banyak juga saya. Putus Bu, ditutup aja Oh iya, tutup kamera. Cross-check. oh iya, baik. Ya, Oke, saya tutup ya kedengarannya. Oke, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, masih banyak sudah ke gereja, sudah mengenal Kristus, sudah bertobat, sudah lahir baru katanya, tapi masih percaya juga dengan okultisme. Contohnya apa? Misalnya berziarah, ngobrol di tempat pemakaman gitu kan. Nah, itu kan berarti kita percaya. Ketika kita ngomong di sana kan ada roh lain, roh yang tidak benar kan, nggak mungkin kan. Nah, itu yang menangkap apa yang kita bicarakan di sana. Dan juga mungkin acara-acara lain, itu masih banyak di daerah-daerah saya sering saksikan itu. Kalau misalnya mau ada acara, kasih persembahan dulu, ini dulu, kasih dulu sama nenek moyang kita gitu kan. Nah, itu sebenarnya sudah nggak zaman lagi sekarang Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus pelan-pelan. Tapi itu kita bisa patahkan, kita bisa perang itu, kita sanggup berperang itu, harus kita uh, ikut, harus kita mengerti apa itu menara dua, apa itu keintiman dengan Tuhan ya 24 jam. Nah, jadi kalau kita tidak intim memang kita tidak sanggup, nanti kita yang diserang balik sama roh-roh itu ya. Nah, oleh karena itu ya sekali lagi Allah mau lewat kita, keluarga kita pulih
ya, keluarga besar kita, komunitas kita pulih, dan semuanya boleh berjalan dengan baik, berjalan intim dengan Tuhan, dan hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kita sudah dipenuhi Roh Kudus, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita inginkan, sebelum kita sampaikan, ya, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Ya, demikian Bapak Ibu, sekali lagi Allah mau kita tetap intim dengan dia 24 jam. Maka jadilah kita jadi penjaga-penjaga menara doa. Ya, kita mulai dari keluarga kita dan kemudian baru meluas ke tempat yang lain. Mungkin Tuhan percayakan di gereja atau di tempat lain. Tapi kita mulai dari daerah Torjal kita dihukum. Itu saja firman Tuhan pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami. Tuhan sudah menyapa kami lewat firman Tuhan. Agar kami Tuhan dalam kehidupan kami senantiasa intim dengan Tuhan. Ketika kami berdoa datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami boleh datang dengan segala kerendahan hati kami. Dengan segala kerinduan kami. Dan kami tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Di dalam firman-Mu seperti yang Tuhan sudah sampaikan. Ketika kami tinggal di dalam firman Tuhan dan firman Tuhan dalam kami, maka apapun yang kami perlukan itu Tuhan berikan. Terutama kami berdoa Tuhan untuk kami anak-anak Tuhan yang pada pagi hari ini Tuhan inginkan kami sebagai pendoa, menjadi penjaga menara doa. Kami akan mulai dari keluarga kami. Kami bisa memprotek keluarga kami, anak-anak kami, cucu, menantu kami dimanapun berada. Tuhan itu hanya bisa berjalan jika Tuhan bersama dengan kami. Jika Roh Kudus selalu bersama dengan kami. Untuk itu Bapa, urapi kami lebih lagi. Berikan kami semangat. Bangkitkan roh kami Tuhan. Sehingga kami bisa melakukannya. Kami rindu Tuhan. Kami menjadi saluran berkat. Kami menjadi garam. Kami menjadi terang. Dalam kehidupan keluarga kami. Dan di tempat dimanapun kami Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami hanya mengandalkan kuasa-Mu. Kami hanya mengandalkan Roh Kudus. Sebab Engkaulah segalanya. Hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memeteraikan firman-Mu dalam setiap loh hati kami. Sehingga kami dapat melakukannya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Pak Surbakti. Amin, amin ya. Jadi begini kita ingatkan kembali betapa pentingnya kita membangun komunikasi dengan Tuhan yang disebut dengan menara doa. Nah, doa ini adalah untuk pribadi kita, baru pada keluarga, baru meluas ke yang lain. Saya sebagai pribadi senantiasa punya komitmen, ya, punya komitmen. Sebelum kita masuk Zoom seperti ini, saya berhubungan dengan Tuhan dulu secara pribadi. Kenapa demikian? Karena kalau saya tidak ada hubungan dengan Tuhan secara pribadi, saya hanya biasa-biasa saja, tidak ada kekuatan rohani. Tapi kalau hubungan dengan Tuhan secara pribadi, sehingga terproteksi, terlindungi dari hal-hal yang membuat susah. Jadi saudara Tuhan, hari ini saya beri waktu buat kita, 2 orang saja yang bisa menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya pendekat dengan Tuhan, hubungan Tuhan secara pribadi. Saya berikan waktu kepada kita, silakan bisa buka mic-nya,